Ini Ajeng dan pemirsa, ternyata selain persoalan busway, Jakarta biasa identik dengan kemacetan. Kemacetan betul. Kalau misalnya keluar dari rumah nih langsung stuck di mana-mana, macet berhenti semua aja. Dan pemirsa, inilah salah satu permasalahan penting ibu kota yang hari ini sedang berulang tahun. Dan untungnya nih saya memiliki kesempatan sangat spesial mewawancari orang nomor 1 di Jakarta ini. Fauzi Bowo. Fauzi Bowo atau akrab disebut dengan Foke atau biasanya kita juga akrab dijuluki dengan Bang Kumis. Bang Kumis. Lalu Ajeng sempat nanya apa dia? Saya sempat bertanya-tanya tentang banyak sekali persoalan yang menimpa Jakarta. Salah satunya adalah macet. Berarti ini apa solusi Bang Kumis kira-kira, karena busway nyata-nyata belum mampu mengurangi kemacetan ibu kota Jakarta dan belum lagi ada 2 koridor yang terbengkalai tadi. Itu saja saya juga tanyakan. Ya semua hal saya tanyakan dan kita langsung saja dengerin. Pernah naik Transjakarta nggak sih? Itu sering. Pernah. Tapi nggak dikawal, pernah nggak? Oh ya? Saya kadang sering hari Minggu atau hari apa. Kalau jangan hari Minggu, Pak, hari biasa gitu pernah? Ya hari biasa, hari Sabtu juga kan hari kerja. Ya. Oke, kalau misalnya Transjakarta enak Pak, saya suka dingin, terus tapi nunggunya lama banget Pak. Nah, itu yang jadi keluhan juga. Saya ada beberapa keluhan mengenai Transjakarta yang akan kita perbaiki. Yang pertama, on time performance yang nggak ada. Biasanya kalau misalnya di luar negeri kan kasih jam berapa, itu akan diberlakukan nggak Pak? Oke, itu tahap yang ideal. Selanjutnya. Ya. Tapi yang pertama yang kita akan perbaiki adalah on time performance, dalam arti kalau dari Ragunan ke Landmark berapa menit, kalau dari kota ke Blok M berapa menit. Dengan situasi Jakarta yang macet gitu Pak? Persis. Jadi itu perlu kita jamin. Jaminnya apa artinya? Ya jalurnya itu, lajurnya itu harus dibebaskan, nggak boleh diganggu oleh kendaraan macam-macam. Disterilkan? Ya, disterilkan. Pak, ngomongin tentang macet Jakarta, kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang banjir genangan pasti orang-orang macet, ya kan? Kalau misalnya Bapak sendiri pernah nggak sih Pak ngerasain macet? Secara Bapak kemana-mana pakai forerider gitu? Nggak selamanya, kan saya juga nggak selalu pakai forerider. Saya paham betul bahwa macet ini merupakan satu yang sangat mengganggu untuk semua orang yang ada di Jakarta. Tapi kita mesti barangkali sebelum ngomong bagaimana solusinya, ada baiknya juga kalau lebih banyak orang memahami sebetulnya anatominya itu seperti apa gitu ya. Jadi menurut Bapak sendiri gimana? Ini yang sederhana aja, karena jumlah mobilnya banyak, jalannya tidak tambah, mobilnya sementara tambah terus. Sekarang nih 2009 kemarin terakhir itu sudah ada 6,6 juta lebih kendaraan bermotor di Jakarta. Jadi jumlah ini meningkat terus setiap tahun antara 9 sampai 11%. Jadi keeps on growing. Ya, kemudian jaring jalannya itu nggak tambah, ya, almost tetap sama. Growing sedikit sekali di bawah 0,01%. Ya, karena apa? Karena kita bukannya kita nggak mau membebaskan jalan, tapi setiap kali pembebasan jalan itu selalu terkait dengan masalah sosial, kepentingan rakyat. Ya. Belum lagi nanti kalau teman-teman mengatakan ini rakyat dikorbankan, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, we have no choice sekarang. Kalau kita ingin mengembangkan jaring jalan ini, kita harus membangun secara vertikal. Itu yang kita mulai tahun ini, ada 2 ruas jalan yang kita akan bangun bertingkat, ya, vertikal. Satu di Jalan Satrio, kan di depan Mall Ambassador itu selalu macet kan. Mudah-mudahan kalau itu kita split antara local traffic sama through trafficnya, dia akan jadi lebih ringan. Juga Jalan Pangeran Antasari, Bayoran. Yang namanya 3-in-1 ini kan jadi tertawaan orang. Ya. Macet juga sama ya, pada saat-saat itu sih tidak. Jam 10 biasanya nggak macet sih. Berkuranglah kemacetannya. Tapi this is not the solution. Ya, solusinya adalah antara lain dengan sistem pengendalian atau pembatasan kawasan, ya, yang lebih efektif. ERP adalah salah satunya. Singapura itu berfungsi, ada beberapa kota besar lain juga berfungsi. Kita sedang belajar dari pengalaman mereka. Tentu tidak ada hal yang bisa direplicate begitu saja atau bisa diterapkan tanpa kajian. Solusi utama daripada masalah transportasi ini adalah angkutan umum. Kalau saja lebih banyak orang yang menggunakan angkutan umum, ya, saya yakin penggunaan kendaraan pribadi ini sendirinya akan menurun kan. Tapi kendaraan angkutan umumnya kan masih harus kita bangun, ya. Sementara baru ada busway yang ada juga baru beroperasi mungkin
8 koridor, 2 koridor akan tambah lagi pada akhir tahun ini, jadi 10 koridor. Saya berharap 2-3 koridor lagi akan kita tambah di tahun-tahun yang akan datang. Tapi ya, yang ideal, yang punya daya angkut tinggi itu sebetulnya kereta api. Jadi untuk itulah kita mengembangkan juga dan kita membangun kereta api di bawah tanah. Karena Itu Jakarta ada Barat wacana seperti itu. bukan cuma wacana, ini akan dikerjakan dan sekarang sedang dalam proses desain engineering final stage. Kita akan tender akhir tahun, permulaan tahun depan, insya Allah kita akan mulai dengan Itu konstruksi subway ya, Pak, ya? subway dari Lebak Bulus sampai Duku Atas sampai di HI. Kemudian dari HI nanti akan diteruskan ke kota. Ya. Itu yang north south. Tapi jaring kan yang akan kita bangun, bukan cuma satu lintasan. Kemudian sekarang sementara ini saya sedang bicara dan mengkaji yang east west. Ya, ini kita integrasikan dengan jaring kereta api yang udah ada. Nah, kalau ini terintegrasi, daya angkutnya tinggi. Jadi orang akan lebih merasa nyaman menggunakan mobilitasnya, menggunakan angkutan umum ini. Kombinasi dengan busway.